Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'illa fi Quraisyin illa fihim rihlatas sita'i wasyayf. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Wa amanahum min khauf wa amanahum min khauf. Sadaqallahu adzim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Pertama kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan iman zahirah batiniyah. Ma'asyiral muslim muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz taktimi Ustaz muliakan. Alhamdulillah. Hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan suatu ingat untuk daya ingat kita bahwa kita senantiasa didekatkan untuk menjalankan apa yang dinamakan sedekah. Sedekah kita pada Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang Allah perintahkan buat hamba-hambanya. Sedekah yang kita jalankan dengan apa? Yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran maupun dalam suatu hadis. Sudah kita jalankan dan senantiasa mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menjalankan sedekah. Jangan sampai terjadi suatu hal yang berhubungan dengan apa sehingga kita ditolaknya sedekah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tublitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tublitu, janganlah kamu merusak. Di sini disebutkan janganlah kamu merusak. Sadaqatikum bil manini wal adha. Sadaqatikum dengan sedekahmu bil mani dengan menyebut-nyebutnya. Di sini sadaqatikum bil mani dengan menyebut-nyebut. Bagaimana siapa yang disebut-sebut ini? Wal adha, dan menyakiti orang si penerima zakat. Kita sedekah, tetapi kita menyakiti orang menerima zakat ini. Bagaimana ini Ustaz? Kita sering sedekah. Mereka-mereka yang ahli sedekah, ibaratnya adalah sebagaimana batu yang licin. Ketika ada debu kemudian hujan, batunya licin lagi. Ternyata apa? Sia-sia ketika kita sedekah di hadapan Allah. Kita nggak mendapatkan apa-apa. Di sini sedekatikum bil mani dengan menyebut-nyebut. Artinya apa? Kita riya. Kemudian wal adha. Kemudian sampai menyakitkan si penerima zakat ini. Si penerima sedekah ini. Nah antum. Kalau ndak antum aku yang nolong kemarin ndak dapat sedekah kan si fulan ini. Ya nggak makan seharian. Sedekah antum percuma. Percuma antum mengeluarkan sedekah kalau endingnya seperti ini. Kalau endingnya antum hanya ingin memamerkan aib mereka di depan orang-orang banyak. Percuma antum melakukan ini semua kalau endingnya hanya untuk menjelekkan si fakir atau si miskin. Apalagi sampai menjelekkan si yatim. Ketahuilah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kau orang yang mendustakan agama satu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhudu ala ta'amil miskin. Ketahuilah seperti itu. Janganlah kita dengan sedekah yang kita lakukan sudah seperti wah, seperti paling, seperti nomor satu, masuk dalam kesombongan. Ada 5 kesedekah, ada 5 sedekah. Yang ini merupakan suatu hal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu 5 ahli sedekah ini yang diterima, yang ditolak. Jadi tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedekahnya orang kafir. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima segala amal sedekah yang diberikan mereka ini. Orang-orang kafir seperti ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma. Jadi Allah menolak sedekahnya orang kafir.
Karena kenapa ditolak oleh Allah Subhanahu? Jelas dia orang kafir. Dia bukan orang beriman. Di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubliku shadaqatu bil mani wal adza. Hai orang-orang beriman, hanya hamba Allah yang beriman yang sedekahnya nanti akan diterima. Kenapa? Dengan iman menjalankan sedekah ini artinya mereka menjalankan perintah Allah. Sedangkan orang kafir buat apa? Buat apa ini semua? Makanya mereka mendapatkan berkah di dunia, tapi bukan berkah di akhirat. Mereka orang yang kafir yang setia bersedekah mendapatkan berkah di dunia, tidak dapatkan berkah di akhirat. Mendapatkan kemurahan di dunia, tidak mendapatkan kemurahan di akhirat. Rahman di dunia, rahimnya nggak dapat. Ini satu sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sedekahnya orang yang gemar riya. Orang senang sekali dengan riya. Gemar sekali dengan suatu hal yang memamerkan. Sampai tadi yang disebutkan di sini wa'adza, dengan menyebut-nyebut atau menyakitkan daripada si penerima sedekah ini. Masya Allah. Ini merupakan suatu hal yang langsung ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalladzina yunfiqu malahu ri'an nasi. Kalladzina seperti orang-orang yunfiqu menginfakkan malahu hartanya ri'an nasi, yaitu mereka yang riya kepada manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Mereka yang riya dalam memberikan suatu sedekah, Masya Allah, jangan harap, percuma kita melakukan seperti ini. Bagaimana Ustaz? Apakah ini tidak susah? Susah sekali untuk sedekah, mengeluarkan sedekah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering terjadi, Ustaz, saya itu rajin sedekah, saya itu gemar sedekah, tetapi kenapa hidup saya masih seperti ini? Koreksi diri kita. Diri kita koreksi, jangan sampai terjadi suatu elegansi yang sifatnya hanya menjadi suatu bumerang buat kita. Bumerang yang terjelek buat kita. Artinya apa? Sedekah yang kita lakukan tidak ada apa-apanya, tidak diterima apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada ujub riyanya ini tadi. Penting kita waspadai. Makanya ketika sedekah, riwayat mengatakan, suatu hadis mengatakan, ketika kamu sedekah tangan kanan, jangan sampai tangan kiri ini tahu. Ini artinya apa? Ketika kita sedekah, berhati-hatilah dalam kita bersedekah. Supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah sedekah orang yang melakukan penipuan. Jadi tadi yang pertama, sedekahnya orang kafir tidak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, sedekahnya orang riya tidak akan diterima oleh Allah. Yang ketiga adalah sedekah orang yang melakukan penipuan. Sekarang penipuan di mana-mana. Nipu sana, nipu sini. Bagaimana Ustaz kalau misalkan mereka mencari dengan cara menipu ini? Tidak usah kita bicarakan apa yang terjadi, maaf aja. Bagi antum semua apa yang terjadi seketika kita menjalankan dalam mencari rezeki dengan cara menipu. Kemudian kita sedekah. Bagaimana hukumnya? Kita lihat sendiri aja. Bahkan sering-sering, apalagi sering sekarang yang terjadi, penipuan dengan kita menjalankan ibadah haji. Penipuan yang dijadikan sebagaimana kita menjalankan ibadah umroh. Kita sudah ingin ibadah, ditipu lagi. Pernah terjadi. Ustaz tidak ngomong ini pernah terjadi, tapi kita lihat sendiri bagaimana di media itu menceritakan bagaimana mereka yang ibadah haji di sana terlantar, terombang-ambing dengan tanpa visa haji, dengan bagaimanapun apapun terjadi. Katanya haji plus, tapi sampai sana terlantar semuanya. Ini jangan sampai terjadi. Ini merupakan suatu hal, hati-hati. Ini merupakan satu hal yang berhubungan dengan ibadah, rukun yang kelima. Rukun Islam yang kelima ini jangan sampai terjadi suatu hal pembengkalaian. Artinya apa? Terbengkalai hanya karena apa? Hanya karena kita kena tipu. Sudah niatnya ibadah, kumpulin sedikit demi sedikit, ternyata apa yang terjadi? Kita ditipu dengan ibadah, kita ditelantarkan di sana tanpa ada apa-apa.
Hati-hati ini. Karena ini parah banget. Dan ini sering terjadi hanya di negara kita. Memanfaat segala situasi, kondisi yang ada, memanfaatkan segala apa yang ada. Karena orang kita segini paling mudah kena segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Paling mudah terpancing segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Niatnya bagus orang kita ini, taatnya bagus orang tua kita ini. Orang-orang kita ini niatnya bagus, taatnya lumayan, tetapi dimanfaatkan mereka yang ahli untuk masalah ini tipu menipu. Jangan, hindari semua. Yang keempat adalah sedekah orang yang tidak ikhlas atau gemar mengungkit. Tadi disebutkan di sini sedekah bil mani wal adza, yaitu mengungkit-ungkit. Ketika kita ungkit-ungkit, kita sudah sedekah. Suatu misal, ketika kita sedekah di masjid, kita beli itu sudah terjadi. Nah, ini sudah berjalan lama. 1 bulan, 2 bulan. Suatu ketika dia ngungkit-ungkit. Itu dulu kalau bukan yang beli aku siapa lagi? Itu dulu kalau yang beli aku siapa lagi? Sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang kita lakukan percuma. Dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma kita lakukan. Makanya hati-hati. Apa yang kita lakukan di sini jangan sampai menjadi suatu aplikasi yang tersendiri. Jangan sampai menjadikan kita menjadi bumerang buat kita sendiri. Sedekah yang kita lakukan seharusnya menjadi penolong buat kita, malah menjadi pentung buat kita, malah memakmurkan kita untuk hidup di neraka. Ma'asyiral muslimin, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz mulia. Banyak mereka yang ahli sedekah, tapi dia jadi penduduk neraka. Banyak mereka yang gemar sedekah, tetapi endingnya masuk neraka. Semua itu seperti ini. Yang kelima, sedekah orang yang melakukan perbuatan buruk. Jadi sedekah orang yang melakukan perbuatan buruk. Jadi tadi sudah ada 5, yaitu sedekah orang kafir dan ditolak. Terus kemudian yang kelima adalah sedekah orang melakukan perbuatan buruk. Orang yang melakukan suatu perbuatan su'ul amal. Senantiasa tidak percaya dengan apa yang Allah perintahkan. Senantiasa tidak percaya dengan Al-Quran yang merupakan kitab orang Islam. Senantiasa tidak percaya dengan apa yang Allah sudah berikan hidayahkan kepada kita. Dan tidak yakin 100%. Sehingga hati ini gerundel, tumbuh suatu kebencian. Tidak tahu bagaimana kok tiba-tiba hati ini timbul kebencian yang luar biasa. Benci bukan sama manusia, benci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benci pada orang yang menciptakan kita. Katanya Allah gak adil. Katanya Allah merupakan suatu tidak sayang pada aku, pada hambanya seperti ini. Diberikan suatu kesulitan yang luar biasa, susah. Dia tidak sadar bahwa ketika dia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Artinya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan beranggapan suudar pada Allah. Jangan beranggapan kita segala sesuatu bahwa Allah itu jelek. Allah itu justru sayang kepada kita. Ketika cobaan yang ada pada diri kita, justru kita akan dekat sama Allah. Ketika kita tidak mendapatkan cobaan, maka ini merupakan suatu pertanda bahwa kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mereka yang bukan muslim, mereka hidupnya enak, berkelimpang harta dunia. Di akhirat enggak. Harusnya kita bangga kita hidup di dunia dengan apa? Dengan harta seadanya. Dengan harta yang tidak banyak. Sehingga apa? Memudahkan hisab kita nanti. Mereka yang non-muslim. Dengan harta berlimpah. Mereka orang-orang kafir dengan hartanya berlimpah. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang. Mereka hartanya banyak. Nanti hisabnya lama, Pak. Nanti hisabnya sangat lama. Bertahun-tahun. Bahkan berpuluhan-puluhan ribu tahun hisabnya dia. Diurus satu-satu diurus. Ini suatu hal yang paling penting. Yang paling penting untuk kita benar-benar kita cermati. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang salah kiprah, salah tangkap. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji 5 sedekah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekahkum bil mani wal adza, ini merupakan suatu hal tidak terjadi pada diri kita.
Kita jadikan sebagai hamba Allah senantiasa istiqomah dalam sedekah. Berlomba-lombalah suatu hal kebaikan. Berlomba-lombalah kita dalam suatu hal yang berhubungan sedekah. Bagus. Intadziru rizqa bis sedekati. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Apapun bentuknya yang kita cari selalu bersedekah. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak lipatan harta. Semakin banyak Allah amanahkan harta kepada kita. Tetapi dengan catatan didasari dengan ikhlas dan ridho. Ingat, sifat yang tidak dimiliki iblis dan setan adalah sifat sabar, tidak marah-marah, dan ikhlas ridho. Ini dua sifat ini tidak dimiliki iblis. Sehingga kalau dua sifat ini kita miliki, iblis dan jin akan menjauhi kita. Sebutkan di situ, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'asy-syabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama. Di sini sebutkan ma'asy-syabirin, bersama orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, Allah selalu bersama kita. Bagaimana indahnya. Andai kata Allah selalu bersama kita. Andai kata Rasulullah selalu menemani kita dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, ibadah kita lakukan senantiasa dekat dengan Allah. Menangis kita pada Allah setiap waktu. Wa minal laili fatahajjud nafilatan lak. Suatu hal yang kita lakukan di sepertiga malam senantiasa menangis sama Allah. Pendekatan diri kita pada Allah ini merupakan suatu jarang hal langka yang dimiliki mereka-mereka yang ahli dalam hal harta, yang ahli bergelimang kemaksiatan. Tidak pernah mereka menjalankan hal seperti ini, sholat sepertiga malam. Sementara kita menjalankan sholat sepertiga malam. Dengan apa? Karena kita benar-benar ingin dekat dengan Allah. Karena cobaan yang diberikan kepada kita ini membuat kita untuk dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya Allah sayang kepada kita. Husnudon aja kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu hal yang wajib kita lakukan. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.